Ada suara di dalam kepala Anda yang berbohong kepada Anda setiap hari. Suara itu mengatakan Anda tidak cukup baik, Anda akan gagal, orang lain lebih baik dari Anda. Dan bagian terburuknya, Anda membiarkannya menang. Anda mendengarkannya, Anda mempercayainya, dan Anda membiarkannya mendikte tindakan Anda, ambisi Anda, dan takdir Anda. Kebanyakan pria menjalani seluruh hidup mereka sebagai tahanan dari kritikus batin ini, tanpa pernah menyadari bahwa kunci sel ada di saku mereka. Video ini akan memberikan kunci itu kepada Anda. Kita tidak akan membahas 100 tips atau trik dangkal. Kita akan menyelam ke dalam satu kebenaran stoik yang fundamental, sebuah prinsip yang begitu kuat, begitu transformatif, sehingga ia memiliki kemampuan untuk membungkam kritikus batin Anda. Selamanya, ini bukan pengetahuan umum, ini adalah pemahaman yang memisahkan pria yang dikendalikan oleh pikirannya, dari pria yang mengendalikan pikirannya. Tulis di komentar, saya siap jika Anda benar-benar siap untuk mengakhiri tirani internal ini. Mari kita jujur. Dunia modern adalah medan pertempuran psikologis. Setiap hari, kita dibombardir oleh perbandingan di media sosial, tekanan untuk sukses, dan narasi kegagalan yang tak ada habisnya. Dalam arena ini, kritikus batin Anda bukanlah sekadar gangguan kecil. Ia adalah agen sabotase internal. Ia adalah gema dari setiap guru yang meragukan Anda, setiap penolakan yang Anda hadapi, setiap ekspektasi yang gagal Anda penuhi. Suara ini diprogram untuk membuat Anda tetap aman di zona nyaman Anda dengan cara melumpuhkan Anda dengan rasa takut dan keraguan. Masalahnya adalah kita diajari untuk melawannya. Kita mencoba berdebat dengannya, menekannya, atau mengabaikannya dengan paksa. Tapi ini adalah strategi yang kalah. Melawan kritikus batin sama seperti mencoba meninju bayangan Anda sendiri. Anda hanya akan kelelahan, sementara bayangan itu tetap ada, tidak terluka. Inilah titik masuk kita. Para stoik kuno memahami sesuatu tentang pikiran manusia yang baru sekarang divalidasi oleh psikologi modern. Mereka tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari memenangkan pertarungan internal, tetapi dari membuatnya tidak relevan. Blok 1. Anatomi sang sabotor internal. Sebelum kita membungkamnya, kita harus memahaminya. Kritikus batin Anda bukanlah Anda. Ini adalah mekanisme bertahan hidup purba yang salah arah. Anggap saja sebagai sistem alarm kebakaran yang terlalu sensitif. Tujuannya baik, untuk melindungi Anda dari bahaya, penolakan, kegagalan, rasa malu. Tetapi ia berbunyi terus-menerus, bahkan ketika hanya ada sedikit asap. Ia beroperasi berdasarkan logika emosional, bukan rasionalitas. Ia menggeneralisasi satu kegagalan menjadi identitas seumur hidup. Ia mengambil satu komentar negatif dan mengubahnya menjadi kebenaran universal tentang nilai Anda. Langkah pertama untuk melucuti senjatanya adalah dengan memisahkannya dari identitas Anda. Beri ia nama jika perlu. Sang hakim, sang peragu. Dengan memberinya label, Anda menciptakan jarak. Anda bukan suara itu. Anda adalah pendengarnya. Pergeseran perspektif ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bangun. Blok 2. Kesalahan fatal yang dilakukan 99% pria. Kesalahan terbesar adalah keterlibatan. Ketika kritikus batin berkata, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri dalam presentasi itu, apa respons tipikal? Anda mulai berdebat. Tidak, aku sudah berlatih. Aku tahu materinya. Aku akan baik-baik saja. Anda baru saja masuk ke dalam perangkapnya. Anda telah memvalidasi keberadaannya dengan menanggapinya. Anda telah memasuki ring tinju dengannya, di mana aturannya dibuat untuk keuntungan dia. Setiap argumen balasan yang Anda berikan memberinya amunisi baru. Dia akan menjawab, tapi ingat saat kamu gagap di tahun 2015. Bagaimana jika mereka mengajukan pertanyaan yang tidak bisa kamu jawab? Anda tidak akan pernah menang dalam perdebatan ini, karena kritikus batin tidak bermain untuk menang. Ia bermain untuk membuat Anda terus bermain. Tujuannya adalah untuk menyedot energi mental dan fokus Anda. Dan selama Anda terlibat, ia selalu menang. Blok 3. Memperkenalkan kerangka stoik, arena kontrol. Disinilah kebenaran yang mengubah segalanya masuk. Filsuf stoik Epictetus mengatakan sesuatu yang sangat mendalam. Yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa, tetapi penilaian mereka tentang peristiwa itu. Kalimat ini adalah kunci utama. Para stoik membagi seluruh alam semesta menjadi dua kategori yang sangat jelas. Hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan.
Ini dikenal sebagai dikotomi kontrol. Apa yang bisa kita kendalikan? Hanya beberapa hal, penilaian kita, opini kita, respons kita, tindakan kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Hampir segalanya, cuaca, ekonomi, pendapat orang lain tentang kita, masa lalu, masa depan. Dan yang paling penting untuk diskusi kita, kemunculan pikiran dan emosi spontan. Anda tidak memilih untuk merasa cemas. Anda tidak memilih agar pikiran "aku tidak cukup baik" muncul di kepala Anda. Pikiran itu muncul begitu saja. Itu berada di luar kendali Anda. Blok 4. Inilah kebenaran yang akan membebaskan Anda. Kritikus batin Anda sepenuhnya beroperasi di ranah hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Ia mengkritik masa lalu Anda, tidak bisa diubah. Ia meramalkan masa depan yang negatif, tidak bisa diprediksi. Ia terobsesi dengan bagaimana orang lain akan menilai Anda, tidak bisa dikendalikan. Selama Anda memfokuskan energi mental Anda pada hal-hal ini, Anda akan selalu menjadi korbannya. Kebenaran stoik yang membungkamnya adalah ini. Berhentilah mencoba mengendalikan kemunculan pikiran kritis itu. Alihkan 100% fokus Anda ke satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan, bagaimana Anda meresponsnya. Kekuatannya tidak terletak pada apa yang dikatakannya, tetapi pada apakah Anda memilih untuk mempercayainya. Ia menawarkan Anda sebuah cerita. Anda tidak harus membelinya. Ini adalah pergeseran dari manajer pikiran menjadi pengamat pikiran. Blok 5. Latihan praktis, triase mental. Mulai sekarang, setiap kali kritikus batin muncul, lakukan triase mental yang cepat. Tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan. Apakah sumber dari pikiran ini berada dalam kendali saya? Suara itu berkata, dia pikir kamu bodoh. Pertanyaan, apakah pikiran orang lain ada dalam kendali saya? Jawaban, tidak. Maka pikiran ini tidak layak mendapat energi saya. Suara itu berkata, kamu akan gagal dalam bisnis ini seperti yang terakhir. Pertanyaan, apakah hasil akhir bisnis ada dalam kendali penuh saya? Jawaban, tidak. Yang ada dalam kendali saya adalah usaha saya hari ini, strategi saya, disiplin saya. Maka fokus saya kembali ke tindakan yang bisa saya kendalikan saat ini. Ini bukan tentang penekanan. Ini tentang pengalihan yang cerdas. Anda tidak melawan pikiran itu. Anda hanya menolak untuk memberinya perhatian. Anda membiarkannya lewat seperti awan di langit tanpa terikat padanya. Blok 6. Metafora radio statis. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah radio. Kritikus batin adalah stasiun radio dengan sinyal buruk yang penuh dengan statis dan berita negatif. Selama bertahun-tahun, Anda mencoba memperbaiki siarannya. Anda berteriak pada radio, mencoba menyetelnya dengan lebih baik, tetapi statis itu tetap ada. Pendekatan stoik tidak mencoba memperbaiki stasiun yang rusak itu. Pendekatan stoik adalah dengan sadar mengganti saluran. Anda tahu, stasiun statis itu ada di sana. Anda bisa mendengarnya di latar belakang. Tapi Anda memilih untuk menyetel ke stasiun lain, stasiun yang memutar musik tindakan, fokus, dan tujuan. Setiap kali Anda mendengar statis dari kritikus batin, itu hanyalah pengingat untuk dengan tenang dan sengaja mengganti saluran kembali ke apa yang penting dan apa yang bisa Anda kendalikan saat ini juga. Blok 7. Melaparkan parasit internal. Kritikus batin adalah parasit. Ia memakan perhatian dan reaksi emosional Anda. Ketika ia mengatakan sesuatu yang menyakitkan dan Anda merasa sedih atau marah, Anda baru saja memberinya makan. Ketika Anda berdebat dengannya, Anda memberinya makan. Setiap keterlibatan, positif atau negatif, adalah sumber makanannya. Dengan menerapkan dikotomi kontrol dan secara konsisten menolak untuk terlibat dengan narasi di luar kendali Anda secara sistematis membuatnya kelaparan. Awalnya, ia akan berteriak lebih keras, seperti anak kecil yang mengamuk. Ia akan melemparkan semua penghinaan terburuknya pada Anda. Ini adalah ujian. Tetaplah pada prinsip, amati pikirannya, labeli sebagai di luar kendali saya, dan kembalikan fokus pada tindakan. Perlahan, tapi pasti, suaranya akan menjadi lebih lemah. Ia tidak mati, tapi ia menjadi bisikan yang tidak relevan di latar belakang. Blok 8. Dari reaksi ke respons proaktif. Perbedaan antara pria biasa dan pria stoik terletak pada jeda antara stimulus dan respons. Bagi kebanyakan orang, stimulus, pikiran kritis dan respons, rasa cemas, keraguan diri, terjadi secara instan, seolah-olah menyatu. Pria stoik menciptakan ruang dalam jeda itu. Dalam ruang itu, ia menerapkan logikanya. Stimulus,
Aku tidak akan pernah bisa mendapatkan promosi itu. Ruang jeda. Di sini dia melakukan triase. Hasil promosi tidak sepenuhnya dalam kendaliku. Pendapat atasan tidak dalam kendaliku. Respons proaktif. Yang bisa ku kendalikan adalah kualitas pekerjaanku hari ini, caraku berkomunikasi dan persiapanku. Aku akan fokus pada itu. Dia telah mengubah serangan internal menjadi rencana tindakan eksternal. Ini adalah alkimia mental. Mengubah timah keraguan diri menjadi emas tindakan yang bertujuan. Blok 9. Menerima ketidaksempurnaan sebagai senjata. Kritikus batin seringkali memegang standar kesempurnaan yang mustahil. Ia ingin Anda tidak pernah membuat kesalahan, selalu mengatakan hal yang benar, dan disukai semua orang. Ini adalah resep untuk penderitaan. Stoikisme mengajarkan sebaliknya. Ia mengajarkan kita untuk menerima bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna, yang hidup di dunia yang tidak sempurna. Kesalahan bukanlah bukti ketidaklayakan Anda. Itu adalah bukti bahwa Anda sedang berusaha. Setiap kali kritikus batin menyoroti kesalahan, alih-alih merasa malu, lihatlah sebagai data. Oke, pendekatan itu tidak berhasil. Apa yang bisa kupelajari? Apa yang bisa kulakukan secara berbeda lain kali? Dengan cara ini, Anda merampas senjata terbesarnya, rasa malu, dan mengubahnya menjadi alat untuk pertumbuhan. Anda menjadi anti rapuh. Blok 10. Membangun benteng batin. Para stoik sering berbicara tentang membangun benteng batin, inner citadel. Ini adalah tempat di dalam pikiran Anda yang tidak bisa ditembus oleh kekacauan eksternal atau serangan internal. Setiap kali Anda dengan sadar memilih untuk tidak terlibat dengan kritikus batin Anda meletakkan satu batu bata lagi di benteng itu. Setiap kali Anda mengalihkan fokus kembali ke apa yang bisa Anda kendalikan, Anda memperkuat dindingnya. Seiring waktu, benteng ini menjadi tempat perlindungan Anda. Dunia bisa melemparkan apa saja kepada Anda. Kritikus batin bisa berteriak sepuasnya. Tetapi di dalam benteng Anda tetap tenang, fokus, dan berkuasa. Ini bukan keadaan pasif. Ini adalah keadaan kesiapan yang waspada. Anda tidak terpengaruh, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda tahu persis di mana harus menempatkan kepedulian Anda. Blok 11. Peran jurnal sebagai cermin. Jika Anda serius ingin membungkam kritikus batin, jangan hanya memikirkannya. Tulislah. Sediakan sebuah jurnal. Setiap malam, tuliskan kebohongan terbesar yang dikatakan kritikus batin Anda hari itu. Misalnya, dia memberitahuku bahwa aku gagal karena proyek itu ditunda. Kemudian di bawahnya tuliskan analisis stoik. 1. Penundaan proyek dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendaliku. 2. Aku tidak bisa mengendalikan hasil akhir, hanya usahaku. 3. Usahaku hari ini konsisten. 4. Oleh karena itu, penilaian kritikus batin itu tidak logis dan tidak relevan. Dengan menuliskannya, Anda mengeluarkan pikiran itu dari kepala Anda dan melihatnya secara objektif. Anda mengekspos betapa tidak masuk akalnya pikiran itu. Proses ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Monster yang Anda takuti ternyata hanyalah tumpukan pakaian. Blok 12. Membedakan antara kritik batin dan intuisi. Beberapa orang mungkin bertanya, bagaimana jika suara itu mencoba memberitahuku sesuatu yang penting? Bagaimana jika itu adalah intuisi? Ini adalah perbedaan yang krusial. Kritikus batin bersifat personal, emosional, dan berulang. Ia menggunakan kata-kata seperti selalu, tidak pernah, dan menyerang identitas Anda. Kamu adalah seorang pecundang. Ia membuat Anda merasa lebih kecil dan tidak berdaya. Sebaliknya, intuisi atau kesadaran diri yang konstruktif bersifat impersonal, tenang, dan spesifik. Ia tidak mengatakan kamu bodoh. Ia mengatakan, mungkin ada pendekatan yang lebih baik untuk masalah ini. Ia tidak menyerang Anda. Ia menyoroti sebuah strategi. Ia terasa seperti bimbingan, bukan penghakiman. Belajarlah untuk merasakan perbedaannya. Yang satu melumpuhkan, yang lain mencerahkan. Blok 13. Latihan premeditatio malorum. Terbalik, para stoik berlatih premeditatio malorum, merenungkan hal-hal buruk yang bisa terjadi untuk mempersiapkan diri. Kita bisa membaliknya untuk melawan kritikus batin. Alih-alih membayangkan kegagalan, bayangkan kesunyian. Luangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk duduk dan secara aktif membayangkan bagaimana rasanya menjalani hari Anda tanpa dialog internal yang negatif. Seperti apa rasanya? Seberapa besar energi mental yang akan Anda miliki? Seberapa berani tindakan Anda? Latihan ini menciptakan kontras yang kuat di benak Anda.
Ini menunjukkan kepada Anda apa yang dipertaruhkan. Ini membangun keinginan untuk keheningan itu, membuatnya menjadi tujuan yang nyata untuk diperjuangkan, bukan hanya konsep abstrak. Anda memberi otak Anda cetak biru tentang keadaan yang diinginkan. Blok 14. Kekuatan aksi sebagai pembungkam terbaik. Pada akhirnya, cara paling efektif untuk membungkam kritikus batin adalah dengan bukti. Kritikus batin berkembang biak dalam kelambanan. Semakin sedikit yang Anda lakukan, semakin keras suaranya. Tetapi ketika Anda bertindak, terlepas dari rasa takut, terlepas dari keraguan, Anda menghasilkan bukti nyata yang membantah narasinya. Setiap kali Anda pergi ke gym saat Anda tidak mau, Anda membuktikan bahwa Anda tidak malas. Setiap kali Anda berbicara dalam rapat meskipun gugup, Anda membuktikan bahwa Anda tidak pengecut. Aksi adalah sanggahan yang tidak bisa diperdebatkan oleh kritikus batin. Jangan menunggu untuk merasa percaya diri baru bertindak. Bertindaklah untuk membangun kepercayaan diri. Setiap tindakan kecil yang selaras dengan nilai-nilai Anda adalah suara tidak yang kuat untuk tiran di dalam kepala Anda. Blok 15. Mengubah hubungan Anda dengan kegagalan. Kritikus batin menggunakan kegagalan sebagai amunisi utamanya. Selama Anda takut gagal, Anda akan selalu menjadi sanderanya. Pria stoik mengubah hubungannya dengan kegagalan. Kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Itu adalah bagian darinya. Itu adalah biaya masuk untuk ambisi. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk melatih ketahanan. Ketika Anda benar-benar menerima ini, kritikus batin kehilangan cengkeramannya. Ketika ia berteriak, "Kamu akan gagal," respons internal Anda yang baru adalah, "Mungkin, dan jika ya, aku akan belajar, beradaptasi, dan menjadi lebih kuat karenanya." Anda telah mengambil senjata terbesarnya dan menetralkannya. Ancaman itu tidak lagi memiliki kekuatan. Blok 16. Lingkaran pengaruh Anda. Perhatikan baik-baik siapa yang Anda izinkan masuk ke dalam hidup Anda. Kritikus batin seringkali diperkuat oleh suara-suara eksternal, orang-orang sinis, pesimis, atau mereka yang secara halus meremehkan ambisi Anda. Kelilingi diri Anda dengan pria dan wanita yang beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi. Orang-orang yang berbicara tentang ide dan tindakan, bukan tentang orang lain dan keluhan. Lingkungan Anda adalah sebuah umpan balik. Jika lingkungan Anda negatif, itu akan memperkuat kritikus batin Anda. Jika lingkungan Anda mendukung dan menantang secara positif, itu akan membantu membuatnya kelaparan. Ini adalah tindakan kontrol stoik lainnya. Anda mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan, tetapi Anda memiliki kendali signifikan atas siapa yang Anda pilih untuk didengarkan. Blok 17. Konsep amor fati, mencintai takdir Anda. Ini adalah tingkat lanjut dari stoikisme, tetapi sangat kuat. Amor fati berarti mencintai apapun yang terjadi, bukan hanya menoleransi, tetapi benar-benar menerimanya sebagai sesuatu yang perlu. Ini berlaku untuk kritikus batin juga. Alih-alih membencinya, bagaimana jika Anda melihatnya sebagai pelatih pribadi Anda yang paling keras? Setiap kali ia muncul, ia memberi Anda kesempatan untuk berlatih. Kesempatan untuk melatih dikotomi kontrol, kesempatan untuk memperkuat benteng batin Anda, kesempatan untuk memilih respons yang rasional daripada reaksi emosional. Ia bukan lagi musuh yang harus dikalahkan, tetapi batu asah yang membuat pedang pikiran Anda lebih tajam. Dengan sikap ini, tidak ada yang bisa melawan Anda, karena semua yang melawan Anda justru membuat Anda lebih kuat. Blok 18. Kesabaran dan proses. Membungkam kritikus batin bukanlah saklar yang dibalik sekali. Ini adalah sebuah proses. Ini adalah keterampilan yang dibangun dari waktu ke waktu melalui pengulangan yang konsisten. Akan ada hari-hari di mana Anda berhasil dengan gemilang, dan akan ada hari-hari di mana Anda tergelincir kembali ke pola lama dan terlibat dalam perdebatan internal. Tidak apa-apa. Kuncinya adalah tidak membiarkan kritikus batin mengkritik Anda karena gagal membungkamnya. Itu adalah perangkapnya yang paling licik. Cukup perhatikan bahwa Anda tergelincir, dan dengan lembut, tanpa penghakiman, kembalikan fokus Anda pada prinsip. Setiap momen adalah kesempatan baru untuk berlatih. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang arah. Blok 19. Keheningan. Bukanlah kekosongan. Apa yang terjadi ketika suara kritikus batin mereda? Apa yang mengisi ruang itu? Jawabannya bukanlah kekosongan yang hampa. Jawabannya adalah kejelasan. Keheningan yang Anda capai bukanlah ketiadaan suara, melainkan ketiadaan kebisingan.
Dalam keheningan ini, Anda mulai dapat mendengar suara lain yang lebih tenang dan lebih otentik. Suara intuisi Anda, suara tujuan Anda, suara kebijaksanaan Anda. Selama ini suara-suara itu ada di sana, tetapi tenggelam oleh teriakan kritikus batin. Dengan membungkam sang tiran, Anda akhirnya memberi ruang bagi sang penasihat sejati untuk didengar. Ini adalah hadiah utama dari latihan ini, bukan hanya kedamaian, tetapi juga arahan. Blok 20. Anda sebagai arsitek realitas internal. Mari kita simpulkan. Kebenaran stoik yang fundamental ini, dikotomi kontrol, memberikan Anda kekuatan seorang arsitek atas dunia internal Anda. Anda tidak bisa menghentikan hujan, pikiran negatif, tetapi Anda bisa membangun tempat berlindung yang kokoh, respons yang terkendali, sehingga hujan itu tidak membasahi Anda. Anda berhenti menjadi reaktor pasif terhadap cuaca mental Anda, dan menjadi pencipta aktif iklim internal Anda. Ini adalah bentuk tertinggi dari kekuatan pribadi. Bukan kekuatan atas orang lain, tetapi kekuatan atas diri sendiri. Ketika Anda menguasai domain internal ini, dunia eksternal kehilangan kemampuannya untuk mengguncang Anda. Anda menjadi pusat ketenangan di tengah badai. Anda tidak lagi berharap badai akan berlalu. Anda menyadari bahwa Andalah badai itu. Jadi, inilah kebenaran tunggal itu, disuling menjadi esensinya. Anda tidak bisa mengontrol pikiran pertama yang muncul di kepala Anda, tetapi Anda memiliki kendali mutlak dan total atas pikiran kedua, respons Anda terhadap pikiran pertama. Di dalam ruang antara stimulus dan respons itu terletak kebebasan dan kekuatan Anda. Kritikus batin Anda hidup dari reaksi Anda. Ketika Anda berhenti memberinya reaksi, Anda mencabut sumber kehidupannya. Anda bukan lagi budak dari monolog internal Anda. Anda adalah arsiteknya. Anda adalah penjaga gerbang pikiran Anda, yang memutuskan pemikiran mana yang layak mendapatkan perhatian dan mana yang dibiarkan lewat tanpa bekas. Inilah kekuatan sejati, inilah ketenangan sejati, inilah keunggulan intelektual yang dicari oleh pria-pria terkuat sepanjang sejarah. Terima kasih telah menginvestasikan waktu dan perhatian Anda pada materi yang dalam ini. Jika wawasan ini beresonansi dengan Anda, berlanggananlah untuk lebih banyak konten yang dirancang untuk memperkuat pikiran Anda. Tekan tombol suka untuk menandakan komitmen Anda pada penguasaan diri. Dan sekarang, saya ingin mendengar dari Anda, apa kritik spesifik yang paling sering dilontarkan oleh suara batin Anda? Bagikan di bawah, dan mari kita bongkar bersama sebagai komunitas pria yang berdedikasi pada kekuatan.